Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Peta Guru. Pada kesempatan video kali ini, admin akan membagikan sebuah informasi tentang perubahan penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan surat edaran, yaitu menghimbau kepada satuan pendidikan, baik itu tingkat PAUD, tingkat TK, tingkat SD, dan tingkat SMP, SMA, untuk pembagian rapot semester 1 tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Poin yang kedua, tidak meliburkan secara khusus selama periode Natal dan Tahun Baru dimulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Kemudian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang keempat, tidak melaksanakan cuti, baik itu pendidik honor dan pendidik ASN. Yang kelima, menghimbau untuk tidak berpergian selama Natal dan Tahun Baru. Nah, berpacu dari surat edaran ini, untuk menekan angka melonjaknya kasus COVID-19, pemerintah meniadakan atau menunda libur semester ganjil karena berdekatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu, sekolah akan tetap masih melaksanakan proses sehingga libur dialihkan pada setelah Natal dan Tahun Baru. Seperti kita lihat pada beberapa daerah, ini dikutip pada timsindonesia.co.id, bahwasanya setelah penilaian akhir tahun selesai, siswa akan langsung masuk ke materi pelajaran semester genap. Kemudian selain tidak ada libur ganjil untuk siswa, guru diimbau tidak cuti saat libur Natal dan Tahun Baru kecuali cuti melahirkan. Nah, kebijakan ini diambil pada pemerintah daerah Pangandaran. Kemudian kita lihat lagi pada pemerintah daerah Pekanbaru. Ini ada juga surat edaran bahwasanya setelah pelaksanaan penilaian akhir semester, pembelajaran tetap dilaksanakan secara luring ataupun daring. Kemudian pembagian rapot semester ganjil dilaksanakan pada 3 Januari tahun 2021. Libur semester ganjil tahun 2021-2022 dimulai tanggal 4 sampai 15 Januari. Kemudian pembelajaran awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022 tanggal 17 Januari 2022. Nah, ini adalah poin-poin yang dilaksanakan di pemerintah daerah Pekanbaru. Jadi pada intinya, pada libur semester ganjil ini ditiadakan karena bertepatan dengan libur Natal dan libur Tahun Baru, sehingga banyak daerah yang mengalihkan libur setelah libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kemudian ada surat edaran lagi pada tanggal 14 Desember 2021. Ini edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan coronavirus atau COVID-19. Nah, surat edaran ini diberikan kepada gubernur dan juga bupati wali kota pada setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, pada surat edaran ini
untuk menekan coronavirus atau COVID-19 pada periode libur Natal Tahun Baru dan juga Natal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan edaran yang berkaitan. Yang pertama, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur. Nah, setiap daerah pada saat awal tahun pelajaran telah membuat kalender pendidikan tentang pembelajaran dan juga pembelajaran efektif dan pengaturan waktu libur. Kemudian poin yang kedua, satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran pembagian rapot semester 1 dan libur tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021-2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Nah, pada poin 2 ini, jadi untuk sistem pembelajaran, pembagian rapot, dan libur dikembalikan lagi pada kalender pendidikan awal tahun pelajaran kemarin. Nah, jadi poin yang ketiga, satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka kedua. Jadi setiap daerah menghimbau kepada satuan pendidikan tidak boleh menambah libur sebagaimana libur yang telah ditetapkan pada kalender pendidikan awal tahun pelajaran kemarin. Kemudian poin yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi tidak ada yang berubah, baik itu PAUD, SD dan juga pendidikan menengah tetap melaksanakan kegiatan kedinasan masing-masing sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian poin yang kelima, memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kependidikan dan peserta didik. Jadi pada saat ini pemerintah telah melaksanakan vaksinasi baik kepada pendidik, baik itu guru, tenaga kependidikan, administrasi, dan juga sekarang sudah melaksanakan vaksinasi pada anak atau siswa mulai dari usia 6 tahun atau tingkat SD sampai dengan umur 12 tahun. Ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Nah, jadi nanti akan merata pada setiap daerah di seluruh Indonesia. Kemudian poin yang keenam, mengimbau orang tua, wali, peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19. Jadi himbauannya adalah untuk setiap orang tua memberikan dorongan dan yang paling utama adalah memberikan izin kepada anaknya untuk ikut pada vaksin atau melaksanakan vaksin kepada setiap anaknya masing-masing. Kemudian poin yang terakhir adalah menerapkan protokol kesehatan seperti biasa. Nah, jadi sesuai dengan surat edaran dari Kementerian dan Kebudayaan ini, maka pada penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi ini adalah surat edaran terbaru yang
memberikan edaran tentang penyelenggaraan pembelajaran. Nah, bernomor 32 tahun 2021. Jadi, surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 ini telah dicabut, diganti dengan nomor 32. Jadi, untuk sistem pembelajaran, pembagian rapot, dan juga libur kembali kepada kalender pendidikan yang dibuat tahun pelajaran 2021-2022. Intinya, kita tetap melaksanakan kalender pendidikan pada tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini adalah informasi terbaru tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.